Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Mardiatul Hasanah dengan NIM 20140400032 dari kelompok 2 jurusan Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas psikologi pendidikan dengan materi hereditasi dan lingkungan dalam proses belajar. Ini semua bertujuan untuk memenuhi tugas dari ibu dosen kita, yakni Ibu Asri Atusseki SPDI. Baiklah, langsung saja kita ke pokok bahasan. Yang pertama, pengertian hereditas dan lingkungan. Yang kedua, pengaruh hereditas dan lingkungan terhadap pertumbuhan dan perkembangan individu. Secara bahasa, hereditas dapat diartikan sebagai pewarisan atau pemindahan biologis karakteristik individu dari pihak orang tuanya. Kemudian secara istilah, hereditas adalah proses penurunan sifat-sifat atau ciri-ciri dari satu generasi ke generasi lain dengan perantara plasma benih. Pada umumnya, ini berarti bahwa strukturlah dan bukan bentuk-bentuk tingkah laku yang diturunkan. Lalu ada menurut para ahli yaitu H.C. Rington. Nah, hereditas ini adalah proses penurunan sifat-sifat atau ciri-ciri tertentu dari satu generasi ke generasi lain dengan perantara sel benih. Baiklah, kita masuk ke lingkungan. Jadi, lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembaban yang meliputi ciptaan manusia seperti kebutuhan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Kemudian, menurut Munajat Danu Saputro, lingkungan ini atau lingkungan hidup ini adalah semua benda dan daya serta kondisi termasuk di dalam manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan dipengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya. Kemudian kita masuk ke pokok bahasan yang kedua, yaitu pengaruh faktor hereditas dan lingkungan terhadap pertumbuhan dan perkembangan individu. Nah, saat ini saya akan membahas faktor hereditas terlebih dahulu. Jadi, di dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat perubahan-perubahan yang dialami oleh manusia. Perubahan tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal. Perubahan tersebut ada yang terlihat oleh mata dan ada juga yang tidak bisa dilihat, akan tetapi dapat dirasakan. Nah, perubahan tersebut dapat berupa kematangan, pertumbuhan, dan juga perkembangan. Jadi, faktor hereditas ini merupakan salah satu faktor yang memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan individu. Mengapa? Karena faktor tersebut merupakan sifat atau sesuatu yang diwariskan langsung oleh kedua orang tuanya. Sebagaimana pepatah mengatakan, buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Nah, banyak kita jumpai masyarakat di sekitar kita yang memiliki sifat atau ciri-ciri yang tidak jauh berbeda dari orang tuanya. Misalnya, ada seorang anak yang memiliki sifat pemberani. Nah, ketika kita melihat orang tuanya, ternyata salah satu dari ibu atau bapaknya ini memiliki sifat pemberani pula. Kemudian, dari penjelasan tersebut itu dapat disimpulkan bahwa faktor hereditas juga memiliki peranan penting dalam proses pertumbuhan dan juga perkembangan manusia. Nah, faktor hereditas itu meliputi yang pertama bentuk tubuh dan warna kulit, kemudian yang kedua sifat-sifat, yang ketiga inteligensi dan bakat, yang keempat penyakit, yang kelima mentalitas, yang keenam emosi, yang ketujuh jenis kelamin, yang kedelapan ras, 9 watak, ekspresi wajah, dan juga yang terakhir perkembangan fisik. Baiklah, sekarang kita masuk lagi ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai pengaruh faktor lingkungan terhadap pertumbuhan dan perkembangan individu. Jadi, lingkungan ini sangat berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan individu karena lingkungan ini adalah keluarga yang mengasuh dan membesarkan individu, kemudian sekolah tempat mendidik, kemudian masyarakat tempat anak bergaul juga bermain sehari-hari, dan keadaan sekitar dengan iklimnya, flora dan faunanya. Jadi besar kecilnya pengaruh lingkungan terhadap pertumbuhan dan perkembangannya tergantung pada keadaan lingkungan saat itu, atau tergantung pada lingkungan anak itu sendiri serta jasmani dan juga rohaninya.
Kemudian ada yang dinamakan dengan keluarga. Jadi keluarga ini merupakan tempat anak diasuh dan juga dibesarkan. Nah, ini berpengaruh besar terhadap pertumbuhan dan perkembangannya, terutama keadaan ekonomi rumah tangga serta tingkat kemampuan orang tua dalam merawat, dan juga sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan jasmani anak. Sementara tingkat pendidikan orang tua itu juga berpengaruh besar terhadap perkembangan rohani anak, terutama kepribadian anak dan kemajuannya dalam pendidikan. Nah, anak yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang mapan umumnya sehat dan cepat pertumbuhan badannya dibandingkan dengan anak dari keluarga yang tidak mampu. Demikian pula anak yang orang tuanya berpendidikan akan menghasilkan anak yang berpendidikan pula. Kemudian faktor lingkungan yang kedua ada sekolah. Nah, sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang secara sistematis melaksanakan program bimbingan, pengajaran, dan latihan dalam rangka membantu siswa agar mampu mengembangkan potensinya, baik yang menyangkut aspek moral, spiritual, intelektual, emosional, maupun sosial. Mengenai peranan sekolah dalam mengembangkan kepribadian anak, Hurlock itu mengungkapkan bahwa sekolah merupakan faktor penentu bagi perkembangan kepribadian anak atau siswa, baik dalam cara berpikir, bersikap, maupun cara berperilaku. Ada beberapa alasan mengapa sekolah memainkan peranan dalam perkembangan kepribadian anak itu karena yang pertama, para siswa harus hadir di sekolah. Kemudian, sekolah memberikan pengaruh kepada anak secara dini seiring dengan perkembangan konsep dirinya. Kemudian, anak-anak banyak menghabiskan waktunya di sekolah daripada di tempat lain di luar rumah. Kemudian, sekolah memberikan kesempatan kepada siswa untuk meraih sukses. Dan yang terakhir, sekolah memberikan kesempatan pertama kepada anak untuk menilai dirinya dan kemampuannya secara realistik. Sekolah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak, terutama untuk kecerdasannya. Anak yang tidak pernah sekolah itu akan tertinggal dalam berbagai hal. Sekolah sangat berperan penting dalam meningkatkan pola pikir anak, karena di sekolah mereka dapat belajar bermacam-macam ilmu pengetahuan. Karenanya, pendidikan dan jenis sekolahnya turut menentukan pola pikir serta kepribadian anak. Anak yang memasuki sekolah guru itu berbeda dari kepribadiannya dengan anak yang masuk STM. Demikian pula anak yang tamat dari sekolah tinggi itu akan berbeda pola pikirnya dengan anak yang tidak bersekolah. Kemudian faktor lingkungan yang ketiga yaitu ada masyarakat. Nah, masyarakat ini adalah lingkungan tempat tinggal anak. Mereka juga termasuk teman-teman anak di luar sekolah. Kondisi orang-orang di lingkungan desa atau kota tempat tinggal anak juga turut mempengaruhi perkembangan jiwanya. Anak-anak yang dibesarkan di kota berbeda pola pikirnya dengan anak yang tinggal di desa. Ya. Kemudian anak kota ini umumnya lebih bersikap dinamis dan aktif bila dibandingkan anak desa yang cenderung bersikap statis dan lamban. Nah, semua perbedaan sikap dan pola pikir di atas adalah akibat pengaruh dari lingkungan masyarakat yang berbeda antar kota dan desa. Itu ada teman sebaya. Nah, kelompok teman sebaya itu mempunyai peranan yang cukup penting terutama pada saat terjadinya perubahan dalam struktur masyarakat pada beberapa dekade terakhir, yaitu perubahan struktur keluarga dari struktur besar ke keluarga kecil, kesenjangan antara generasi tua dan generasi muda, ekspansi jaringan komunikasi di antara kaum muda, kemudian panjangnya masa atau penundaan memasuki masyarakat orang dewasa. Nah, aspek kepribadian remaja yang berkembang secara menonjol dalam pengalamannya bergaul dengan teman sebaya adalah social cognition. Nah, ini kemampuan untuk memikirkan tentang pikiran, perasaan, motif, dan tingkah laku dirinya dan orang lain. Kemampuan memahami orang lain itu berpengaruh kuat terhadap minat remaja untuk bergaul atau membentuk persahabatan dengan teman sebayanya. Lalu faktor lingkungan yang terakhir yaitu keadaan alam sekitar. Jadi keadaan alam sekitar ini kan tempat anak tinggal juga berpengaruh bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Alam tempat tinggal manusia memiliki bentuk yang berbeda seperti pegunungan, dataran rendah, dan juga daerah pantai. Keadaan alam sekitar adalah lokasi tempat tinggal anak ya. Sebagai contoh, anak yang tinggal di daerah pegunungan akan cenderung bersifat lebih keras daripada anak yang tinggal di daerah pantai. Anak yang tinggal di daerah dingin akan berbeda dengan anak yang tinggal di daerah panas. Nah, perbedaan tersebut adalah akibat pengaruh dari keadaan alam yang berbeda. Keadaan alam yang berbeda akan berpengaruh terhadap perkembangan pola pikir atau kejiwaan anak. Kemudian, jika dihubungkan kembali antara pembawaan atau hereditas dan lingkungan yang mempengaruhi pendidikan manusia adalah sifat-sifat dan watak kita adalah hasil interaksi pembawa dan lingkungan
kita. Oleh karena kepribadian dan pendidikan kita itu terbentuk karena hubungan kita pada lingkungan dan timbal balik yang diberikan lingkungan kepada kita. Kemudian jika berbicara tentang faktor hereditas bawaan dan lingkungan, banyak menyimpan pertanyaan. Semisal, seberapa besarkah pengaruh antara faktor bawaan dan lingkungan terhadap pendidikan manusia? Jadi para ahli psikologi pun banyak yang berbeda pendapat, sehingga menimbulkan beberapa aliran-aliran yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu ada aliran nativisme, kemudian yang kedua ada aliran empirisme, dan yang terakhir ada hukum konvergensi. Nah, untuk aliran nativisme sendiri itu berasal dari kata natus yang berarti lahir. Tokoh utama aliran ini adalah Schopenhauer, Plato, Descartes, Lombroso. Mereka berpendapat bahwa perkembangan manusia itu dipengaruhi oleh faktor bawaan yang dibawa sejak dia lahir. Biasanya aliran ini mencari persamaan antara seseorang dengan orang tuanya. Nah, misalnya ayahnya adalah seorang pelukis, maka anaknya pun akan menjadi seorang pelukis. Jika ayah atau ibunya adalah ahli peramal, maka anaknya juga akan menjadi peramal. Pokoknya apa yang dimiliki oleh orang tuanya itu pasti dimiliki oleh anaknya. Nah, begitulah kira-kira paham aliran nativisme tersebut. Kemudian yang kedua ada aliran empirisme. Menurut para ahli yang mengikuti aliran ini bertolak belakang dengan aliran nativisme. Nah, menurut paham ini, perkembangan manusia itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan atau faktor pendidikan atau optimisme pedagogis. Tokoh utama aliran ini adalah John Locke. Jika memang benar hanya faktor lingkungan yang mempengaruhi perkembangan manusia, maka karakter manusia itu bisa dibentuk sesuai yang diharapkan. Jika diharapkan jahat, maka jadinya jahat. Jika diharapkan baik, maka jadinya juga baik. Nah, kelompok behaviors itu juga berpendapat yang sama dengan pendapat ini, yaitu Watson, seorang behavior student dari Amerika, mengatakan, berilah saya sejumlah anak-anak yang baik keadaan badannya dan situasi-situasi yang saya butuhkan. Dari setiap orang anak, entah yang mana dapat saya jadikan dokter, seorang pedagang, seorang ahli hukum, atau memang jika dikehendaki adalah seorang pengemis atau seorang pencuri. Nah, tetapi dalam logisnya perkembangan manusia itu dipengaruhi oleh dua faktor tersebut dan itu tidak dapat dipisahkan. Sebab bawaan jika tidak disertai dengan interaksi oleh lingkungannya, maka perkembangan itu masih kurang sempurna. Nah, timbullah hukum konvergensi. Jadi, William Stem itu menyatakan bahwa perkembangan manusia itu dipengaruhi oleh kedua faktor, yaitu faktor lingkungan dan juga faktor bawaan. Meskipun begitu rasanya belum puas, dalam kenyataannya manusia itu memiliki akal pikiran yang luar biasa sehingga mereka pun dapat menentukan dirinya sendiri secara bebas. Perkembangan manusia tidak hanya dipengaruhi dua faktor tersebut, tapi manusia itu sendiri juga berperan penting dalam perkembangan manusia itu sendiri. Baiklah teman-teman, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga ilmu yang diterima dan didengarkan bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.